Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnati Fuji, NIM 507119012. Di sini saya akan menjelaskan tentang metafor visual. Salah satu alat terpenting kami sebagai pembuat film adalah metafora visual, yang merupakan kemampuan gambar untuk menyampaikan suatu makna realitas langsung mereka. Anggap saja sebagai membaca antara garis secara visual. Dalam beberapa film, segala sesuatu seperti apa adanya. Namun, yang lain, banyak gambar membawa makna tersirat yang bisa menjadi alat mendongeng yang ampuh. Beberapa contoh, di Memento kilas balik yang diperpanjang, yang bergerak maju dalam waktu, ditampilkan di hitam putih, dan masa kini yang bergerak mundur dalam waktu adalah diceritakan dalam warna. Pada dasarnya, ini adalah dua bagian dari cerita yang sama dengan satu bagian bergerak maju dan bagian lainnya diperintahkan untuk mundur. Pada intinya, pada saat mereka berpotongan, hitam putih perlahan berubah menjadi warna. Sutradara Christopher Nolan menyelesaikan ini dengan halus dan elegan dengan menunjukkan pengembangan Polaroid. Mempelajari seni klasik berguna karena pelukis harus menceritakannya keseluruhan cerita dalam satu bingkai, belum lagi tanpa dialog atau subjudul. Oleh karena itu, pelukis harus menggunakan setiap aspek bahasa visual untuk menceritakan kisah lukisan serta melapisinya dengan subteks, simbolisme, dan konten emosional seperti film Kubrick, Welles, dan Kurosawa. Juga berguna untuk mempelajari desain visual karena tidak ada dalam bingkai yang tidak disengaja. Menurut H.W. Johnson, membahas lukisan itu dalam bentuk The History of Art. Yang paling menentukan adalah pancaran cahaya yang kuat di atas Kristus yang menerangi wajah dan tangannya di bagian dan yang suram, sehingga membawa panggilannya menyeberang ke Matthew. Tanpa cahaya ini begitu alami namun begitu terisi makna simbolis, gambar itu akan kehilangan keajaibannya, kekuatannya untuk buat kami sadar akan kehadiran ilahi. Pencahayaannya adalah chiaroscuro terbaik, tidak hanya menciptakan kontras yang kuat dan menggambarkan dengan jelas karakter dalam relief tajam tanpa sosok itu hampir melompat ke arah bumi, ke arah kami. Pencahayaannya sebagai bercerita. Dalam penceritaan visual, hanya sedikit elemen yang seefektif dan sekuat terang dan warna yang akan dibahas lebih lengkap. Mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau pemirsa pada tingkat intuisi murni. Ini memberi mereka keuntungan tambahan karena dapat memengaruhi penonton pada satu tingkat. Sementara otak sadar, mereka menafsirkan cerita di tingkat kesadaran yang sama sekali berbeda. Film noir pastinya salah satu yang menarik dari lighting saat mendongeng adalah zamannya film noir, film Amerika tahun 40-an dan 50-an, terutama di misteri, ketegangan, dan genre detektif. Hampir semuanya ada dalam hitam putih. Genre noir terkenal karena gaya pencahayaannya yang rendah, lampu samping, chiaroscuro atau bayangan, cahaya sebagai metafora visual. Sekarang mari kita beralih ke contoh yang lebih baru, yang menggunakan cahaya sebagai metafora mendongeng mungkin lebih baik dari yang lain era modern. Very Levinson's The Natural, foto yang luar biasa yang digambar oleh seleb Death Channel. Film ini secara visual menyatu dengan baik berpikir bahwa adalah mungkin untuk mengomentari metafora atau penggunaan naratif pencahayaan di hampir setiap adegan. Puisi visual semuanya bermuara pada hitungan 3, 2, dan lemparan terakhir yang terakhir saat pitch dilempar dalam gerakan lambat.
Roy menggayung dan membanting sebuah home run langsung ke lampu stadion yang pecah dan korsleting. Mengirimkan percikan api ke lapangan ini adalah sentuhan asli sebagai drama, sebagai penceritaan, dan sebagai efek pencahayaan yang benar-benar termotivasi di salah satu yang benar-benar hebat gambar bioskop kontemporer saat ini. Ia hanya mengitari pangkalan dalam kemenangan gerak lambat. Roy dan rekan setim yang merayakan diselimuti dalam kembang api yang bersinar ini, seolah-olah bintang miniatur keilmuan sedang turun hujan pada mereka. Kilau cahaya keemasan lembut yang dipersonifikasikan akan menyelimuti Roy dan seluruh tim saat film berakhir. Itu adalah terang kebaikan Roy dan kekuatan bakat mentahnya yang dikembangkan dengan ukiran kelelawar pohon yang tersambar petir telah mengubah dan menyegarkan mereka dengan semua yang baik tentang bisbol dan semua yang dikembangkan tentang demokrasi Amerika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.